Untuk itulah kula matur napa, ketika berbicara niku antara wong tua sing biasane soleh karo wong nom niku sing biasane sok alim niku, kemajuan itu mas, itu harus mencakup dua hal. Yang pertama, kemajuan bangsa itu adalah ketika menghargai sejarah dan masa lalunya, tapi di satu sisi mampu tampil untuk berinovasi. Kehebatan pemimpin muda ini saja tentang mriku niku. Kula niku nembe sadar Gus, napa kok NU itu muhafadzah alal qadim wal ahdu bil jadid. Itu karena memadukan antara yang klasik dengan yang modern, yang lawas dengan yang baru. Piye-piye le awake dhewe senajan to pinter, ijazahmu luwih dhuwur, sekolahmu luwih akeh, ora iso ngremehke wong biyen. Orang lama itu nyuwun sewu, kadang-kadang ilmune nggak bisa dinalar. Contoh, awake dhewe cilik biyen karo wong tuane diajak lunga ning kutha, numpak motor apa numpak bis, delalah ning dalan kebelet ngising. Apa ilmune mbah biyen? Kon gegem watu. Logikane apa hubungane ngising karo gegem watu? Ning nyatane yo mampet mas. Lah nganggo nalar kan kudune ora digegem tapi diseselke ning silite. Niku ilmune mbah mbiyen tapi mandi le. Lagi contoh, tangan cantengan. Apa ilmune mbah mbiyen? Kon lebokke bol pitik. Apa hubungannya canteng karo bol pitik? Anget. Oh abdi tau ngrasake anget. Tapi ya mari contoh menes, wong biyen niku lak mripate abang, mbok kula ngomong ngeten, kowe lak ngising kae le, cekelen bokongmu bare cekelen matamu ndonga ngene, mripatmu bare ning bokongmu, abang silitku aja abang mataku. Kuwi ya mari mas, mari. Anak tiba ndase mlentung, diblonyoi karo idune mbokne, mari. Sing paling ora nalar, wong nguyuh anyang-anyangan, jempol sikile kok naleni karet. Kuwi apa hubungane anyang-anyangan karo jempol sikil? Kan kudune sing ditaleni nak pucuke. Ngapa kok jempole? Lah Gus Taufik jawab, ditaleni pucuke iki lak wong lanang, Gus, lak wong wedok. Dilepo, Bro, dilepo. Niku sing dimaksud dengan muhafadzah, menjaga kearifan. Lah, pemimpin muda itu boleh dia menjadi kreasi dan inovasi. Wong Gus Miftah sering mengatakan apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kaya kula niki umpama ora kreatif, ya tetap kere kaya wong tua kula. Karena saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, maka saya harus berkreativitas. Maka jenengan santai mawon Bapak Ibu. Kok anakmu 4, anakmu 5, yakinlah salah satu di antara anakmu bakal ngangkat derajat wong tuane. Tapi di satu sisi, wal ahdu bil jadidil aslah. Bagaimana kemudian berinovasi? Bagaimana kemudian berkreasi? Bahwa masa lalu itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dengan tegap menatap masa depan yang lebih baik. Itulah kenapa saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan bangsa Indonesia akan jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Coba kacamatanya dipakai. Dinggo. Fan berat. Ya dinggo. Ya Allah, kayak tukang ngelas ya Allah. Pripun Gus? Namanya siapa? Ngatani. Iki kita adine sastra iki. Kelak sastra kayak nggak tahu iki ngatani lho. Ngatoni juga boleh Gus. Oh ngatoni juga boleh. Kamu dari mana ngatani? Dari Kendal juga Gus. Jan prejenganmu modelnya kayak ngono kuwi. Nggih Gus. Kowe ngapa nganggo kacamata ngono kuwi? Kan ngikut Mbah Yai Gus Miftah. Oh melu-melu aku.
Kan saya udah bilang kalau saya itu penggemarnya Gus Miftah. Walah bentik kayak duit rupamu. Pekerjaannya Kok apa ngerti? Ngatoni? Pekerjaannya apa? Ngelas, Pak. Oh, tenan, Ngelas, tenan. Gus. Tenan las. Nggih, Gus. Oh, alah bener cangkemku berarti. Ya Allah, tukang las tenan. Kamu asli Kendal? Asli pribumi, Gus. Ah, asli pribumi. Apa prestasi Pak Diko menurut kamu? Ya, sangat maju. Kendal menjadi sangat maju banget, Gus. Wih gayane, wih tarik napas kayak rokok gerung, wih. Ya, kosok jadi pengamat. Majunya dalam bentuk Yo. apa? Grogi, Gus. Ah. Asli, Gus. Majunya dalam bentuk apa? Majunya- Rasanya kelidit tong ini barang ki ngopo? Apa majunya Ya, apa? dalam segi pembangunan Indonesia menjadi sangat maju dari Kendal dari Indonesia loh. Inilah Jadi, dia Pak Gus. pengamat Iya, Gus. politik dari Kendal. Iya, Gus. Rocky Ngatani. ya Kendal menjadi sangat maju, Gus. Maju. Dari pembangunan semuanya rata, Gus. Rata. Dari desa ke desa itu terinjak semua. Kemiskinan dari... menurun nggak? Gimana? Kemiskinan menurun nggak? Enggak, Gus. Alhamdulillah menjadi maju. Maju pembangunannya. Rungokno cangkemku. Kemiskinan di Kendal menurun apa enggak? Oh, tidak, Gus. Malah maju. Sedikit ngelawak dikit, Gus. Kalau khusus Ngatani ini kemiskinan menurun. Ya. Menurun dari Ngatani kepada anak-anaknya. Nah. Malah maju cangkemmu ini. Aduh. Kue dadi tukang las melu wong apa ngelas dhewe? Dewe, Gus. Dhewe. Berarti usaha kamu sendiri. Nggih, Gus. Wis disyukuri pira-pira ya. Nggih. Kula ora nganti rasa syukur iso dilas cangkemmu kowe. Wis nganti kayak 500 nih. Matur suwun. Aja nggih mangku purel tak ajar kowe. Mboten pareng, Gus. Kowe tau karaoke apa ora? Nate, Gus. Ten Agustusan. Oh, Agustusan. Ya sih 500. Lah niki pun persiapan nih, Kak. Oh, Agustus ini. persiapan Iya. ya. Kowe lah nyanyi lagu dia apa? Yo. Beda sithik kalih Mangku Purel niku, Gus, Oh. paling, Gus. Sematur masih ngatani. Sami-sami, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan NU Muhammadiyah yang saya muliakan, Bapak Bupati, saya sebagai sahabat hanya mendoakan yang terbaik. Yang perlu Pak Bupati ingat, Imam Abu Fudail bin Iyad dalam sebuah makolahnya dia menyampaikan, yaji'u fi akhiris zaman yakununa ikhwanal alaniyah wa a'da asarirah. Apa kata Fudail bin Iyad? Akan datang di akhir zaman di mana banyak orang mengaku teman di saat berada di hadapan orang, tetapi menjadi musuh di saat di belakang kita. Lak ning ngarep nyanjung-nyanjung, lak ning mburi kaya gatel. Kalau di depan cari muka, kalau di belakang berbulu domba. Nah,
Kegagalan kita dalam menggapai sesuatu itu banyak ditentukan oleh circle kita. Coba kita lihat di hutan. Di hutan itu hewan yang paling besar siapa? Gajah. Badannya paling besar, kecerdasannya di atas rata-rata itu gajah. Walaupun gajah juga punya kelemahan. Apa kekurangannya? Badannya besar, burungnya kecil. Makanya dalam sejarah nggak ada gajah kawin kok dilihat sama orang, karena dia malu, badannya besar, burungnya kecil. Mungkin manusia juga sama, kalau perutnya besar berarti burungnya kecil. Jangan lihat yang ada di atas panggung. Ada hewan yang paling kencang larinya, siapa? Citah. Ada binatang, ada hewan yang kelihatan menakutkan, harimau. Tetapi coba Anda lihat, siapa yang disebut sebagai raja hutan? Bukan harimau, Mas. Bukan gajah, bukan citah, bukan ular. Siapa yang disebut mendapatkan predikat raja hutan? Singa. Singa itu raja hutan, dia raja singa. Pertanyaannya begini, kok bisa singa itu jadi raja hutan? Padahal badannya kalah besar dari gajah, larinya kalah kencang dari citah. Tapi kenapa yang disebut raja hutan itu singa? Alasannya sederhana. Singa ketika melihat gajah dia tidak takut. Tapi yang ada di otak singa, dia mengatakan semakin besar lawan saya, semakin banyak konsumsi dan stok makanan saya. Ini menunjukkan apa? Hidup sukses atau tidak itu berdasarkan mindset. Mungkin dulu Pak Diko masuk ke Kabupaten Kendal pertama kali, orang mengatakan begini, ah ini anak muda, kalah terkenal dari istrinya. Jangan-jangan dia jadi bupati hanya karena pansos istrinya yang super Sebenarnya Mbak Caca itu nggak cerewet, cuman ngomongnya kebanyakan. Tapi hati-hati Pak Diko, saya punya teori baru. Wanita adalah pemaaf terhebat. Tapi yang perlu kamu ingat, wanita itu pemaaf terhebat, tetapi penyimpan memori terbaik. Kalau perempuan itu disuruh memaafkan, biasanya gampang, tapi nggak pernah lupa. Makanya kebanyakan wanita itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup ingat terus. Betul Bu? Apalagi karakter perempuannya cerewet. Ya Allah Mas, ingat terus. Tapi santai saja Pak Diko. Laki-laki itu kalau punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Tapi kalau punya istri galak, dia berpotensi menjadi wali. Kalau istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Di belakang saya ada Kapolres, ada Dandim. Emangnya mereka berani sama istri? Dulu Pak Jokowi pernah ngasih pengarahan ketika Rapimnas TNI Polri. Pak Jokowi bilang begini, tolong para suami awasi WA grup para istri. Kenapa? Jangan sampai suaminya abdi negara tapi istrinya terpapar paham radikalisme. Saya bilang sama Pak Praktek Mensesnek, arahan presiden bagus Pak, suami ngawasi HP istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Di mana-mana yang suka ngawasi HP itu suami ngawasi HP istri atau istri ngawasi HP suami. Ini sebenarnya nggak ketemu akal. Laki-laki itu imam itu tugasnya ngatur. Makanya kalau mau sholat tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Makmum tugasnya cuma satu, sami'na wa ata'na, saya taat, saya laksanakan. Artinya apa? Imam itu ngatur, makmum diatur.
Lagi-lagi imam, perempuan makmum. Tapi ternyata faktanya justru banyak makmum ngatur imam. Makmum yang suka ngatur imam, ciri-cirinya satu, jilbabnya coklat. Oh, coklat juga ya, Cak ya. Tapi kamu tak bantu, Cak. Coba saya mau tanya, dijawab dengan jujur. Masak itu tugasnya istri apa bukan? Betul, bukan. Mencuci baju itu tugasnya istri apa bukan? Menyetrika itu tugasnya istri apa bukan? Betul. Karena kewajiban istri itu hanya dua. Satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Itu artinya kalau para istri taat kepada suami, kalau suaminya perintah mencuci, ya istri harus mencuci. Kalau suaminya perintah istrinya masak, ya istri harus masak. Jadi masak itu bukan kewajibanmu, tapi tanda bukti ketaatanmu kepada suamimu. Pak sing lanang perintah masak, masak. Isa-isa, dek, melumah-melumah ya. Malah oke, gas. Dulu Pak Diko masuk Kendal, orang meragukan, ini anak muda bisa nggak membangun Kendal sebagai kabupaten penyangga ibu kota provinsi Semarang. Orang mikir. Tapi waktu itu saya melihat, coba kita lihat pola pikir dan mindsetnya seorang Diko Ganinduto seperti apa. Apakah dia hanya bermindset seperti gajah yang hanya mengandalkan besarnya badan, panjangnya belalai? Apa bedanya Pak Diko dengan gajah? Bedanya satu, gajah kepalanya ada belalainya, Pak Diko belalainya ada. Sepil matamu, sepil. Dan yang ngomong sepil kok bukan cewek tapi cowok. Ih, aku sisik. Apakah Pak Diko hanya mengandalkan seperti Cita, mentang-mentang lulusan Amerika, kuliahnya di Amerika, Gus Miftah di Amerika? Tetapi ternyata, mohon maaf, Pak Diko mengambil mindset seperti singa. Tantangannya mungkin besar seperti gajah, tantangannya mungkin banyak yang merasa lebih cerdas dibandingkan Pak Diko, tapi mindset apa yang kemudian dia lihat besar ini bukan sebagai sebuah musibah tapi tantangan. Makanya singa berhasil menjadi raja hutan. Kalau dalam konteks kekiaian umpamanya, saya orang yang sadar diri. Karena saya punya keyakinan percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Makanya cowok-cowok kayak kamu tadi yang bilang sepil Pak Diko, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Iki ngomong, aku ngomong belalai Pak Diko, kamu sepil karena kamu sadar diri bahwa belalaimu kecil. Dalam konteks ini mohon maaf, saya berpikir bahwa Allah takdirkan saya itu tidak menjadi orang alim dengan kemampuan yang terbatas. Tapi begitu al-maghfurlah Mbah Demyati Rois, beliau menyampaikan qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Orang yang dianugerahi yang sedikit tetapi yakin dengan kemampuannya, itu lebih baik dibandingkan orang yang punya kemampuan besar tetapi tidak bisa memaksimalkan potensinya. Mindsetnya apa? Singa. Contoh kasus, Gus Miftah kalau pengajian sering bagi-bagi duit. Tahun kemarin bakul es tak borong semua. Apakah tahun ini mau diborong lagi? Apakah es tehnya masih?
silahkan dijual. Kan saya cuma tanya. Kalau saya cukup kopi, karena ada penelitian terbaru Pak Dio. Seorang laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Lebih muda dibandingkan kakeknya. Kata Pak Dio, nggak usah ngopi juga sama. Kok kamu gitu-gitu amat sih? Bilang aja iya gitu, ngapain sih? Mentang-mentang habis tak roasting belalainya. Kalau saya bagi-bagi duit, sebenarnya tujuan saya apa? Ngukur mindset jamaah. Bagi mereka yang ketika saya berbagi duit, angkat tangan kemudian berdoa, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan saya juga bisa berbagi kayak Gus Miftah. Itu mindsetnya orang kaya. Tapi mayoritas jamaah apa? Begitu melihat orang bagi duit, dia angkat tangan, Gus tolong saya dibagi. Itu mental kere. Kok begitu saya bilang teh, Gus diborong, mental. Mindsetnya ini perlu dirubah. Lah ternyata mas, mindset itu kembali ke persoalan circle. Seekor domba bergaul dengan 10 harimau, maka mindsetnya domba akan seperti harimau. Tapi sebaliknya, seekor harimau circle-nya dengan 10 ekor domba, maka mindsetnya seperti domba. Suami-suami, kok dia punya circle suami yang lain tidak, pasti dia akan berani. Tapi begitu bertemu dengan orang-orang yang takut istri, pasti takut istri. Kalau saya nggak takut istri, cuman istri saya lebih berani. Kamu nggak usah ketawa, Caca lebih parah. Nah, maka disitulah kemudian Allah ajarkan kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat ngajarkan kita jangan malu untuk bertanya. Pemimpin muda itu asik kenapa? Karena nggak malu untuk belajar. Gus, saya harus bagaimana? Kalau begini tepat apa tidak? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya apa tidak? Maka kemudian Tuhan sendiri adil. Guru itu dibuat bermodel-model. Ada guru yang unggul dengan kealimannya, ada guru yang unggul dengan kesolehannya. Siapa di antara mereka yang paling sempurna? Alim dan soleh. Cuman untuk mencari pribadi guru yang alim dan soleh ini sudah. Makanya ada guru yang tipenya alim tapi kurang soleh. Ada banyak orang soleh tapi tidak alim. Contoh mas, ada nabi bapak dan anak. Bapaknya ini soleh, anaknya alim. Ada nabi soleh, siapa? Daud. Ada nabi alim, siapa? Anaknya Daud, Sulaiman. Nabi Daud ini soleh tapi kurang alim. Sementara Nabi Sulaiman ini alim tapi kurang soleh. Lah, Pak Diko kalau punya hajat, umpamane nyalon wali kota Semarang, umpamane, kalau minta doa, mintalah doa kepada kiai yang soleh. Tapi kalau ngatur strategi apalagi kampanye, belajarlah dari kiai yang alim. Lah, persoalannya Gus Miftah orang alim terus orang soleh, tapi dongone mandi. Tahun kemarin Gilga belum kenal sama Happy. Saya bilang apa? Gilga nikah dengan Happy, mandi bro. Pak Prabowo datang ke pondok saya, Gus apakah saya harus jadi calon presiden lagi? Saya bilang
Bukan Pak Prabowo yang pengen jadi presiden, tapi rakyat membutuhkan Pak Prabowo jadi presiden. Beliau tanya, jadi Gus? Jadi. Nyatanya jadi. Diko minta doa apa? Wali Kota Semarang, wani piro. Pak Diko, menurut Anda semuanya jadi wali kota Semarang atau Bupati Kendal? Kenapa mereka milih Bupati Kendal, bro? Karena move on itu berat. Anda tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajarinya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Wah. Nabi Daud itu soleh, Pak. Ciri-ciri orang soleh itu. Nanti Pak Kapolres tak kasih tahu. Kenapa kok kita itu ada penyidikan dan sebagainya. Itu ternyata Nabi yang pertama kali mengajarkan itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk tongkat komando itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Contoh kesolehan Nabi Daud. Dulu ada kakak adik namanya Sugro dan Kubro. Kubro dan Sugro sama-sama hamil, Mas. Kayak gini suara musik apa tak kayak gini? Baru ini saya pengajian kok ada backsoundnya baru ini. Wong tahu sih kok ada backsound gitu. Itulah mungkin salah satu kelebihan dan keunikan atas tinggalannya Bapak Bupati Diko. Pengajian ada backsoundnya. Kayak tahu sih kok backsoundnya barongan gila ya. Ranyambung belas kendali jan. Aku jadi gimana gitu loh. Nah, pokoknya gue si Aftersen si Hasan karena santriku si Hasan. Kau takon nyanyi lagunya Darboy loh, seneng aku saiki aku wis gede iso golek LC dhewe kae lho. LC itu ladies caca, itu LC ya. LC itu apa katanya? Allah lah kelas wong Kendal pengen lagu ini yang ngono-ngono kae. Cinta siapa? Lah kurang ajar toh. Kok cinta bojone wong iki lho. Ngene nganggo haha hehe iki kepiye jan. Ternyata kalau laginya Aftersen yang terkenal bukan itu, bukan. Saka Yogya nganti tekane Wonosari, wong wedok saiki seneng nglarani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Masa uang Kendal ngerti haha hehe. Malah sekop apa? Masuk kiai kok sekop gitu. Contoh kealiman Nabi, mohon maaf, kesolehan Nabi Daud. Ada kakak adik namanya Kubro dan Sugro, Mas. Dua-duanya hamil, meteng, ngandut. Bahasa Jawa paling halusnya adalah anggarebeni. Kalau anggarep sari itu menstruasi, kalau anggarebeni itu meteng. Bahasa Jawanya yang lain bobot. Apalagi Bu? Meteng. Itulah bedanya tiang listrik sama tiang jaler. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi. Selama 5 tahun di Kendal sudah bisa bahasa Jawa apa aja, Mas? 4 tahun apa aja? Kalau meteng tahu. Caca meteng meneh ora kae. Mudah-mudahan selesai pekan raya ini Mbak Caca hamil lagi, kembar 5.
Dongaku mandi loh Cak, yakin Cak. Sampai Caca mengandung kembar 5, lahirannya tidak normal, tidak cesar, tapi di download. Wah, cangkemnya kan. Iki yang ngono, dodol dhewe dinikmati dhewe iki lho. Kamu maju sini, khusus penjual merah putih tok ini. Saya terpesona dengan nasionalismemu. Awakmu yang ngono 17 Agustus jarene cinta NKRI, mbasan tuku bendera dinyang lah goblok. Jarene harga mati, NKRI harga mati. Tuku bendera kok ngenyang. Kowe dodolan apa? Bando. Rumah sama aku kon tuku nganggo bando ngono. Satu bando harganya berapa? 15.000. Kowe mbatene kakayan cocok. Kayak ngono 15.000 gitu. Itu semuanya masih ada berapa? Yang di tangan 200.000 dasmu itu. Udah tak beli 200.000. Dibagi sana. Yang lain gak usah maju, yang saya panggil baru saya beli. Kowe ora tak celuk maju kaya ngopo malah mung nyengir matamu. Saya beli karena merah putih, bukan karena es teh. Kowe dodolono ngolah wancine aku pengen tuku tak celuk, rasa bengok-bengok ning kono. Kuwi jamaah ya ngono. Ana wong dodol ora dituku gratis ngerayo, alah. Sengit aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula jeung cerita Nabi Daud niki kok. Pon disadi mlamparin. Napa Bu? Kowe yang ngono bentuk Bandung nembung es teh. Emangnya aku cowok apaan? Tolong cewek-cewek jangan teriak minta uang. Saya sama cewek nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Nabi Daud dilapori atas sebuah kasus. Kasusnya apa? Kowe iki mlaku dodor sandrabing ning kono, kowe njrabing nganti esuk, lah aku ora karep ora tak tuku. Kowe lah ikhtiar tenanan, atiku ternyuh baru tak celuk. Kowe malah ndremis ning kono kok. Kowe serupamu kaya kotak infak. Kowe iki dodolan dhisik sing maksimal, dodolan dhisik kono. Engko lak wancine aku pengen tuku tak celuk. Rasa ngatur-ngatur aku. Malah ngatur-ngatur aku. Di kowe ora wani ngatur aku kok kowe iki lho. Sing wani ngatur aku lah ora bupati tapi bojone. Kono dodol dhisik kono rasa jerabing ning kono. Aku lak ngamuk nyandet kowe malah ra iso ngaceng lho kowe. Baru wedi lho ngono. Dodolon dhisik, engko lak wancine aku trenyuh tak tuku. Ning trenyuh apa ora aku ya ora ngerti. Mosok trenyuh direncanakan. Ada kasus, apa kasusnya? Sugro dan Kubro ini sama-sama hamil. Begitu melahirkan, bayi itu kan sama, Pak. Makanya kenapa ada istilah bayi yang tertukar. Makanya kenapa bayi di rumah sakit itu dikasih gelang. Karena bisa jadi begitu lahir dulu itu umpamanya Pak Diko sama Pak Kapolres ini sama. Wong bayi ini mau ngabang kok. Maka kenapa kemudian dikasih gelang? Singkat cerita, Sugro dan Kubro ini punya anak Pak Diko. Dua-duanya ke hutan. Ternyata salah satu bayinya dimakan harimau. Bayinya tinggal satu.
Yang menjadi persoalan adalah bayi yang tersisa ini bayinya kubro atau bayinya sughro. Dua-duanya nggak mau mengalah. Bayi dalam gendongan sughro, kubro sang kakak tidak mendapatkan bayi itu. Dibawalah ke pengadilan dan mahkamah Nabi Daud alaihissalam. Dua-duanya ngaku. Kubro menyampaikan, Nabi Daud ini bayi saya. Sughro pun menjawab, nggak bisa Nabi, ini bayi saya. Buktinya apa? Yang gendong saya. Kembali lagi, Nabi Daud itu orang soleh. Ciri orang soleh itu nggak banyak suudon, nggak banyak dzon. Ya omong nampo. Coba jenengan persani teng dison-dison. Lah wong niku soleh, kaya Mbah Mudin niku nyuwun sewu. Niku nyuwun sewu. Mungkin mereka nggak ngalim, tapi Mbah Mudin itu pasti soleh. Yang ngurusi dari kelahiran sampai kematian. Kalau di Jogja namanya Mudin, di sini apa namanya Gus? Lebay. Itu orang soleh. Tapi nyuwun sewu Gus, saya itu punya teori yang mengatakan begini. Bukan teori ya, tapi dawuh. Hati-hati jangan orang-orang yang dianggap soleh kemudian kelihatan diso. Ada pendapat dari Syekh Ali bin Abi Bakar Asyakron. Beliau mengatakan begini, ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya soleh itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada orang yang lisannya fasih. Mbah-mbah dulu itu soleh mas, tapi lisannya nggak fasih. Orang sekarang banyak yang lisannya fasih tapi hatinya nggak soleh. Mbah-mbah dulu itu menyuwun sewu kayak Mbah Lebe itu Gus, kalau berdoa kadang-kadang domirnya juga nggak pas tapi mandi. Dongane wong mati, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa piyatang pil jasadina. Tapi mandi. Irhamna ya arhamar rahimin, bambutin irkamna ya arkamar rahimin. Tapi mandi. Nabi itu kalau soleh nggak pernah suudon. Nabi Daud ini anak saya kata Sughro. Nabi Daud percaya, oh iya iki anaknya Sughro. Buktinya apa? Yang gendong bayi si Sughro. Maka diputuskan oleh Nabi Daud bahwa bayi ini adalah bayinya Sughro. Pengadilan ditutup. Keluar dari mahkamah ketemu Nabi Sulaiman. Kuwi ngopo meneh kuwi? Apa cak? Cicak. Oh kalau punya Diko bukan cicak, soalnya boyo gitu. Ih ganggu ya cacak iki. Meteng tenan cak cak delok wae cak. Ya kalau Mbak Caca itu nggak segera hamil-hamil lagi ya lumrah lah. Wong Pak Diko nggak pernah di rumah. Kampanye terus. Padahal kampanye itu kan karakternya satu, banyak ngomong nggak dicoblos-coblos. Iya coblos mas. Begitu keluar dari mahkamah Pak, ketemu Nabi Sulaiman. Ada apa? Ditanya, ini kami habis sengketa soal bayi. Terus anaknya siapa? Sughro. Alasannya apa? Ini. Nabi Sulaiman langsung mas masuk ke mahkamah Nabi Daud dengan mengatakan apa? PK, peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu Pak sudah ada sejak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tidak hanya sekarang. Tidak hanya sekarang. Jadi kalau kalah kemudian mengajukan ke MK itu sudah dari dulu ada. Ada. Akhirnya dibawa Nabi Sulaiman ke mahkamah. Nabi Daud, saya melakukan peninjauan kembali. Saya kurang percaya kalau ini bayinya Sughro. Saya akan tes kebenarannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Sughro ditanya, Sughro, ini bayi siapa? Dijawab, bayi saya Sulaiman. Kubro ditanya, Kubro ini bayi siapa? Bayi saya. Dengan alasan masing-masing. Dua-duanya nggak mau ngalah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Karena dua-duanya nggak mau ngalah, semuanya punya bukti. Izinkan saya yang memutuskan, kata Nabi Sulaiman. Bayi ditaruh di tengah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Karena dua-duanya merasa punya bayi ini, maka bayi ini akan saya belah menjadi dua.
yang separuh untuk Sugro, yang separuh untuk Kubro. Sugro menjawab, silahkan lakukan wahai Sulaiman. Sementara Kubro menjawab, jangan Sulaiman, jangan kamu belah bayi itu, biarkan saja bayi itu dirawat dan dipelihara oleh si Sugro. Gara-gara kalimat ini Nabi Sulaiman memutuskan, bayi ini saya putuskan. Yang tadinya putusan Nabi Daud menyatakan milik Sugro, saya meyakini bayi ini milik Kubro. Apa alasan Nabi Sulaiman? Psikologi seorang ibu. Seorang ibu nggak akan membiarkan anaknya dibelah. Sementara si Kubro mengatakan apa? Jangan dibelah wahai Sulaiman, biarkan Sugro yang memeliharanya. Artinya apa? Naluri ibu justru ada pada si Kubro, bukan pada si Sugro. Akhirnya bayi diputuskan milik Kubro, yang tadinya diaku milik Sugro. Ini apa mas? Yang Nabi Daud tuh kok bukan kok goblok, enggak. Orang soleh itu ngati-ngati. Kalau orang alim itu banyak kemudian mencari reason dan alasan. Makanya nyuwun saya mas, kalau minta doa datang ke orang soleh, kalau minta dikampanyekan datang ke orang alim. Strategi. Loh, kamu datang ke saya itu salah mas. Wes orang alim, orang soleh, tapi sakti. Otarandan kandani ya. Biar kene iki AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Wah. Nyatane menang. Ora sanggup yang guyu milih beda yang guyang-guyu Gus. Oh padha to. Jirane kowe wingi Ganjar. Ora. Iso. Nah, maka saya sebagai sahabat Pak Diko, mohon maaf, saya hanya ingin menyampaikan Pak Diko, pada akhirnya posisi apapun yang Pak Diko pada akhirnya dapatkan, di mana takdir Pak Diko, ingat Pak, posisi apapun asal sesuai passion itu enak Pak. Maka mohon maaf, sesuatu itu kelihatan indah, kenapa? Karena berada pada tempat yang pas. Kadang-kadang sesuatu yang murah itu bukan karena barangnya murah, tapi salah tempat. Saya kemarin ngopi di Hotel Grand Hyatt Jakarta, samping HI. Saya pesen singkong goreng. Satu porsi dihargai berapa? 170.000. Larang, soalnya ngerti sing tuku wong sugih ra kaya cangkemmu. Iki mau jawab apa ya kok sengit aku. Sementara singkong kalau dijual di Pekan Raya Kendal mungkin satu porsi hanya dihargai 5.000. Kenapa? Bukan kok barangnya yang salah, yang tidak berkualitas, tempatnya yang salah. Makanya apa? Sesuatu itu indah mas kalau sesuai dengan porsinya. Contoh, rambut ini indah ketika berada di atas kepala, tapi begitu berubah tempat jadi nggak indah. Contoh, rambut masuk makanan. Walaupun di kepala rambut kelihatan sebagai mahkota, masuk makanan, orang jijik nggak mau makan makanan yang ada rambutnya. Ini baru rambut, apalagi gigi. Untu nyemplung neng soto umpamanya. Rambutnya gilani loh Gus. Apa meneh untu Gus? Jadi ada cerita Kiai NO, Kiai itu diundang tahlilan Gus, tahlilan. Suguhane rawon, orang mau makan itu wantri. Karena Mbah Modin yang mimpin tahlil ini ngaduk-ngaduk rawon tuh lama banget. Mbah Modin cepetan mendet rawone, gantian kali sing buri, sing sabar cuk, Mbah rong rampung. Dinta ini pindah-pindah. Akhirnya Mudin takoni, lan jenengan iki goleki napa rawon? Ora, untuku nyemplung ning rawon. Rawon rasa untu. Nah, makanya selaku sahabat saya hanya mengatakan ke Pak Diko, iling-ilingan tenan omonganku. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Sebab banyak yang datang karena butuh tapi lupa cara menghargai. Makanya cewek itu jadilah cewek
yang dihargai, bukan yang dibutuhkan. Kalau kamu dihargai, Nduk, senajan toh kamu sudah kempot, nenek, keriput, tetap dihargai oleh suamimu. Tapi kalau cewek hanya dibutuhkan, bari cilik tinggal minggat akan dari sengit tahu. Saya nunggu sapa? Ya cangkeme mau lho. Ya selawatan dhisik, selawatan dhisik. Saya mau ngasih selawat syukur kita untuk Kabupaten Kendal. Bari nanti si Mas Aftersen, pokoknya saya ngaji rampung dulu, baru setelah ini Aftersen sampai subuh. Pokoknya kalau konser yang lain tuh rusuh, kalau sama Gus Miftah insya Allah nggak ada yang rusuh. Ana musiknya yang bukan. Ibu-ibu hadroh. Waduh, pernah meyakinkan ini. Masa ki ini gawanteng sing ngene rondo-rondo ini ada. Ya Allah. Ibu-ibu sing mburi iki langsung nutupi cangkem ngene. Tak pikir isin, bono pamer gelang ngono. Tes suara dhisik, Gus. Aja mau tabuhin dhisik, Bu. Rasa terlalu semangat nggih. Amplope dereng jelas nggih. Ini berarti saya ngaji di Pekan Raya Kendal itu yang keberapa ini, Mas? Yang ketiga ya, Mas? Dari awal ya. Insyaallah. Selalu penutupan. Namanya padahal Miftah. Miftah itu hanya kunci pembuka. Yang bisa begitu hanya Pak Diko tok itu loh. Bupati, wali kota sa Indonesia kabeh pengen ngundang Gus Miftah. Sing menangan mong Diko tok. Jane kok ora kok wedi karo Diko, wedi karo cacane aku ngono. Wis ngomongin ora iso direm. Tapi insya Allah Mas, semakin kamu sabar dengan cerewetnya Caca, kamu akan semakin sukses. Karena yang nyatane Umar itu iso sukses dadi khalifah itu mergo dicereweti karo bojone. Umar itu setan jin demit takut. Sama Umar takut. Tapi Umar ya takut sama istrinya. Nah, jadi kalau bapak-bapak kok sekarang kalah sama istri, lumrah bojomu luwih medeni daripada jin. Kata Caca, ih Diko seneng banget lagi. Emang iya. Pada sudah dipendam bertahun-tahun ya Caca. Mohon bersabar Pak Diko. Caca adalah ujian. Insyaallah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ketoknya luwih apik ra ditabuhi deh. Ben kompak ke suarane. Men krungu. Ibu-ibu hadroh men delirian mawon. Beli sabun dapatnya sampo, beli sandal di kota baru, di kota baru. Matur nuwun Bapak Diko, Kabupaten Kendal semakin maju. Matur nuwun Bapak Diko, Kabupaten Kendal semakin maju. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Vokalisnya ngegas toh, kandhane karo kiai ngegas apa karo bojone. Minum kopi rasanya nikmat,
beli sandal di tengah desa, di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Kendal untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Kendal untuk Indonesia. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. awal-awal suaran digawe rendah, mbas ning tengah ora tahan, munggah meneh. Pancen wong wedok kira iso diatur tenan. Ada pisang dimakan kadal, pergi ke desa membeli arang dikoganin duto Bupati Kendal saja jadi wali kota Semarang. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Ya Allah. Ya hadre sangoni wae mesake kae. Tak tegel lau. Kita ya Aladun lagi mergo ora duwe tenaga lho. Nek tenaga. Orang cetha sangoni barang ki mau. Wis tak sangoni $100 Singapura wae nyah. Kayak mbak-mbake kae karena kae. Sak kae. Aladullah salamullah ala Yasin Habibin. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Diko gagah jadi bupati, okeh rondo sing njaluk di beli sampo di tengah pasar, beli semangka dapatnya karet. Pak Diko suami yang sabar, Mbak Caca istri yang Diko tepuk tangan, Cak, tepuk tangan, Cak. Ya Allah. Sopo sih ngomong nanti malam jatahnya pray dulu ya Pak. Rene tak kayak duit gue. Ngomong kok bener gitu. 200 Gus, 200 kayak Gus. Aku penjamiknya masih ngomong wi, tak takoni wong kowe wong Kendal apa ngendi we? Kendal, aku nyilih mik, tak tangkap Kendal. Sini kono dhisik. Penjamik. Mik. Cek.
Gus Taufik jelane apa Gus Ambiar? Jenengmu sapa? Ngadeko. Muhammad Abdi Nugroho. Muhammad Abdi Nugroho. Ya Allah. Wajahmu tidak seindah namamu. Panggilannya Muhammad Adi apa Nugroho? Abdi. Kamu umur berapa? 15. 15. Koremu tua banget. Kowe kelas piro di? Kelas kali SMK. SMK. Jurusan apa di SMK? TBSM. PBSM ki apa? Teknik bodi sepeda motor. Teknik bodi. Sepeda Oh, motor. gaweane ngrusak motor kuwi. Nggih, leres. Leres. Karso Sangli, Gus. Iya, cerewet bae. Cita-citanya Abdi pengen jadi apa? Damkar. Damkar. Kenapa pengen jadi damkar? Senang dolanan banyu, Gus. Oh. Seneng dolanan banyu iki lho. Ya Allah. Damkar ya wis tak dongake muga-muga kita diwak ya. Lah seneng dolanan banyu kok. Ya aja ngono to. Menurut kamu, apa yang kamu suka dari kepemimpinan Pak Diko? Apa? Ayo. Ulang-ulang apa, Gus? Apa yang kamu sukai dari kepemimpinan Pak Diko sebagai bupati? Seneng, Gus. Wonge merakyat, Gus. Merakyat. Contohnya apa contohnya merakyat? Yo contohnya ngene iki to, Gus. Kadang ngatake apa ngacarake pekan raya ngene udah selawatan. Biar sadurunge Pak Diko ora ono ngene iki. Ora tahu. Longko kayane. Oh, longko. 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 Ah, longko. Baru era Pak Diko baru ada seperti ini ya. Nggih, Gus. Kue seneng berarti? Seneng toh. Ah, berarti tujuannya Pak Diko itu tepat karena tujuan membuat acara seperti ini menghibur wong susah kayak rupamu. Wah, Ya sudah tambah 100, tambah 100, tambah 100. asik cair. Kamu kalau dikasih uang tuh beli apa? Nggih ngeslot tak ajar gue. Yo ora no, Gus. Tinggi apa? Paling insya Allah metake gawe bendera, Gus. Wah, apa? Tambah 100 bendera. Asik. Tambah lagi bendera. Wah. Nasionalis kok. Tanya dulu bendera apa? Tanya bendera apa? Yo bendera kaya bendera selawatan kan lho, Gus. Lu merah putih pikirku mau ki. Yo monggo tak cetakno sisan, Gus. Oh ya, ape. Yo tambahin nah to. Pak Kapolres, gebuk cah ompong ki hukumnya apa Pak Kapolres? Ya wes, dongake Pak Diko sukses ya, Lia. Amin. Mudah-mudahan terkabul cita-citamu. Dolanan banyu. Kowe dadi Nyi Roro Kidul. Pah. Ya terima kasih Mas Abdi Nugroho. Sama-sama. Siapa yang pengen mengusulkan aspirasi untuk Pak Diko atau ngomong apapun tak kayak duit? Soal kendal. Ibu-ibu ganti, cewek. Mana? Itu ibu-ibu tengah itu. Nah, itu. Ya berdiri Bu, yang tengah itu putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizka Cindy. Rizka Cindy. Yeah. Umur berapa Bu? Umur 24. Sudah menikah? Belum. Inilah jodohnya Muhammad Abdi Nugroho. Sudah ada calonnya, Oh Gus. sudah ada calon. Sorry ya Abdi Nugroho, cintamu bertepuk sebelah tangan. Jarene Abdi Nugroho becek ke titik Allah ketara. Wis kebacut tak beri BE malah ditikung karo kanca. Iya. Mbak Cindy pekerjaannya apa? Apa? Guru. Guru apa? Guru pendamping. Oh, guru pendamping. Abdi kalau cari istri besok carilah istri yang profesi sebagai guru. Nyeneng kele, mlebu kamar langsung takoni, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Ngono ki jawaban, lupa mama. Bojomu mesti jawab, "Ayo papa ulangi lagi." Cindy ngajar apa, Cindy? Guru pendamping, Gus. Lah, guru ngajar apa? Dampingi niku napa anak. Oh, dampingi berkebutuhan anak. nggih. Semua pelajaran. Boten. Apa? Mendampingi anak berkebutuhan khusus. Wah, luar biasa. Tepuk tangan tuh Bu Cindy. Apa yang kamu rasakan atas kepemimpinan Pak Diko 4 tahun ini? Alhamdulillah, Kendal banyak acara sehingga masyarakatnya bahagia dan
senang selalu Gus. Senang selalu. Pembangunan apa yang udah kamu rasakan terhadap pemimpinan Pak Diko? Apa wis dibangun oleh Pak Diko? Perpustakaan Gus, karena perpustakaan dekat dengan rumah. Wah, bagus. Apa lagi? Oke. Terus RTH Kabupaten Kecamatan Boja, RTH Kecamatan Kaliwungu. RTH itu kepanjangannya apa? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Itu banyak dibangun sama Pak Diko. Nggih. Kamu sekolahnya di mana? Kebutuhan khusus itu. Sekolahmu di mana? Kuliahnya. Ngajarnya di SDIT Robani. Desti Robani. Udah, karena kamu guru kebutuhan khusus tak kasih 1 juta. Matur suwun Gus. Doa kamu untuk Pak Diko dan Mbak Caca apa? Semoga kedepannya semakin langgeng. Semoga bisa terwujud menjadi wali kota Semarang. Amin. Amin ya Terima Rabbal kasih Mbak Cindy. alamin. Oke, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. pengen satu lagi ibu yang paling tua, nenek-nenek. Yang paling tua. Tur lai sorondo. Oke, kene Mbah Rene, mriki. Wani ora? Sing wani Mbah, sing wani. Saya pengen denger. Siapa yang jualan mana? Oh, Mbah itu yang jualan itu sini. Yang yang ngono yu wis tuwa jilbabe pink. Halah. Aku zizik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gus. Piye yu? Gus, kula wong cilik mboten sekolah tapi saged golek duit. Iya. Dodol. Namanya Bu sinten? Ani. Ani. Ih, Ani. Bu Ani umurnya berapa? Udah 56. 50. Oh, semeh mati iki. Oh, enggak. Masih punya suami Bu Ani? Masih. Oh, masih. Masih. Suaminya pekerjaannya apa? Bangunan, Pak. Oh, bangunan. Iya. Alhamdulillah. Kalau ibu tiap hari jualan kayak gini? Iya, jual sekolahan di SD. Oh, jualan sekolah. Medeni. Jualan di sekolahan. Oh, jualan di sekolahan. Terus saya nyetori ke SMP, SMI. Oh, sugih, setor sugih. Ya, mboten sugih. Anaknya berapa? 1. Oh, 1. Kowe kira semeteng po? Sampun mboten Oh. ngetos. Oh. Coba asli Kendal. Kula saking Solo. Oh, saya Solo. Nggih. Tapi kenal kali Pak Diko. Kenal kula nderian badhe ndukung badhe dados pribadi kula ndukung kok foto-foto kali Pak Diko. Wong Solo kok ndukung ning Kendal iki lho. Ya daleme mriki. Oh, daleme mriki, asline Solo. Nggih. Daleme mriki. Nggih, KTP-ne justru. pundi? Non, KTP-ne pundi? Ya KTP-ne nggih mriki pun pindah. Oh, men mriki. Nggih. Jenengan pengen panjang umur. Nggih. Manggawe KTP seumur hidup nggih. Insyaallah ora mati-mati. Kan seumur Gus, hidup. nek ora mati-mati ya mangke pripun ta? Ya. Gus, Ya. iki kan wong cilik nggih, Nggih. nganu niki kan Badhe takon apa? badhe tanglet Mas Digo niku nek dados nganu sing Nganu apa? Kok Majiko dados nganu iki lho. Mati niku ta sampun hebat. Sampun hebat, terus? Terus niki tiang kali napa enten perkara yang ngeten iki sekolah saged dodol. Jenengan dari awal dodol. Nggih. Setiap malam asal penghasilan pinten? Sekedhik tapi nek Piro sepi. ngaku? Piro? Paling minimal Kali- berapa? Minimal 150. 150. Paling banyak selama pekan ini berapa? Ya kali 100 mun niku. Berarti dari awal sampai hari ini udah berapa duit Badine? Yo saya nggak bisa ngitung untuk Oke. Enggak iso ngitung berarti oke. Nggih, mboten maksudnya kan ngeten nganu pados apa ngoten. Oh, jatuh. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa ya? Ih, Gerobak, kemayune. gerobak, Gus, gerobak. Gerobak apa? Gerobak untuk jualan mie. Loh, mau jualan mie? Iya, saya udah jualan mie di sekolahan. Harga gerobak berapa? 1 juta berapa saya nggak tahu, cuma kemarin saya nawar. Ya udah karo beli. konco tak kayak 1 juta, gitu gerobak ya. Alhamdulillah.
Matur nuwun ya Gus, Pak Bupati, matur nuwun. Gus minta dongake apa? Dongake kajenge sehat panjang umur. Nganggo mic. Ngangge mi. Nganggo mic kuwi lho. Panjang umur Gus. Bu siapa tuh namanya? Ani. Bu Ani di rumah masih punya mic toh? Nggih, teman Mas Gerobak nggih. Nggih. Aja nggih top up FF tak ajar. Mboten. Matur nuwun ya Gus. Ya, matur nuwun. Sekarang bapak-bapak yang paling tua. Bapak-bapak yang paling tua. Kakek-kakek. Matur nuwun Endi? ya Mas. Endi kakek-kakek? Endi sing tuwek? Mbah ini Mbah mriki Mbah nika putih niki tengah niki. Kacamata ireng niki. Ah, ya Allah, sing niki. Gawayane kacamatane wargamu iki lho Mas. Ya Allah. Iki tua urung iki. Wah, iki cah nom rupa tua iki. Ya wis ora apa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Coba kacamatanya dipakai. Dinggo. Fan berat. Ya, dinggo. Ya Allah, kayak tukang ngelas ya Allah. Pripun Gus? Namanya siapa? Ngatani. Iki kita adine sastra iki. Kelak sastra kayak nggak tahu iki ngatani lho. Ngatoni juga boleh Gus. Oh, ngatani juga boleh. Kamu dari mana ngatani? Dari Kendal juga Gus. Jan prejenganmu modelnya kayak ngono kuwi. Nggih Gus. Kowe ngapa nganggo kacamata ngono kuwi? Kan ngikut Mbah Yai Gus Miftah. Oh, melu-melu aku. Kan saya udah bilang kalau saya itu penggemarnya Gus Miftah. Walah bentik kayak duit rupamu. Pekerjaannya Kok apa ngerti? ngatoni? Pekerjaannya apa? Ngelas Pak. Oh, tenan. Gus. Tenan las. Nggih Gus. Oh, alah bener cangkemku berarti. Ya Allah, tukang las tenan. Kamu asli Kendal? Asli pribumi Gus. Ah, asli pribumi. Apa prestasi Pak Diko menurut kamu? Ya sangat maju. Kendal menjadi sangat maju banget Gus. Wih gayane, wih tarik napas kayak rokok gerung, wih. Ya, kosok jadi pengamat. Majunya dalam bentuk Yo. apa? Grogi Gus. Ah. Asli Gus. Majunya dalam bentuk apa? Majunya- Rasanya kelidit tong ini barang ki ngopo? Apa majunya Ya apa? dalam segi pembangunan Indonesia menjadi sangat maju dari Kendal dari Indonesia loh. Inilah Jadi, dia Pak Gus. pengamat Iya, Gus. politik dari Kendal. Iya, Gus. Rocky Ngatani. ya Kendal menjadi sangat maju Gus. Maju. Dari pembangunan semuanya rata Gus. Rata. Dari desa ke desa itu terinjak semua. Kemiskinan dari... menurun nggak? Gimana? Kemiskinan menurun nggak? Enggak Gus, alhamdulillah menjadi maju. Maju pembangunannya. Rungokno cangkemku. Kemiskinan di Kendal menurun apa enggak? Oh tidak Gus. Malah maju. Sedikit ngelawak dikit Gus. Kalau khusus Ngatani ini kemiskinan menurun. Ya. Menurun dari Ngatani kepada anak-anaknya. Nah. Malah maju cangkemmu ini. Aduh. Kue dadi tukang las melu wong apa ngelas dhewe? Dewe Gus. Dhewe. Berarti usaha kamu sendiri. Nggih Gus. Wis disyukuri pira-pira ya. Nggih. Kula ora nganti rasa syukur iso dilas cangkemmu kowe. Wis nganti kayak 500 nih. Matur suwun. Aja nggih mangku purel tak ajar kowe. Mboten pareng Gus. Kowe tau karaoke apa ora? Nate Gus. Ten Agustusan. Oh, Agustusan. Ya sih 500. Lah niki pun persiapan nih Kak. Oh, persiapan ya. Kowe lah nyanyi lagu ini apa? Yo. Beda sithik kalih Mangku Purel niku Gus, Oh. paling Gus. Sematur masih ngatani. Sami-sami Gus. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oh, nggih dilanjutke ngajine. Wis loro wetengku. Ya Allah, ya Allah. Oke, bagaimana kemiskinan di Kendal? Alhamdulillah semakin maju.
Kamu menghina prestasi Pak Diko, kamu nih ini. Pantes jenenge ngata-ngatani kok. Ya Allah, payah, payah. Nah, untuk itulah kula matur napa. Ketika berbicara niku antara wong tua sing biasane soleh karo wong nom niku sing biasane sok alim niku. Kemajuan itu, Mas, itu harus mencakup dua hal. Yang pertama, kemajuan bangsa itu adalah ketika menghargai sejarah dan masa lalunya. Tapi di satu sisi mampu tampil untuk berinovasi. Kehebatan pemimpin muda ini sajane teng mriku niku. Kula niku nembe sadar, Gus. Napa kok NU itu muhafadzah alal qadim wal ahdu bil jadid. Itu karena memadukan antara yang klasik dengan yang modern, yang lawas dengan yang baru. Piye-piye le awake dhewe senajan to pinter, ijazahmu luwih dhuwur, sekolahmu luwih akeh, ora iso ngremehke wong biyen. Orang lama itu nyuwun sewu, kadang-kadang ilmune nggak bisa dinalar. Contoh, awake dhewe cilik biyen karo wong tuane diajak lunga ning kutha, numpak motor apa numpak bis, delalah ning dalan kebelet ngising. Apa ilmune mbah biyen? Kon gegem watu. Logikane apa hubungane ngising karo gegem watu? Ning nyatane yo mampet, Mas. Lah nganggo nalar kan kudune ora digegem tapi diseselke ning silite. Niku ilmune mbah mbiyen tapi mandi le. Lagi contoh. Tangan cantengen. Apa ilmune mbah mbiyen? Kon lebokke bol pitik. Apa hubungane canteng karo bol pitik? Anget. Oh, abdi tau ngrasake anget. Tapi ya mari contoh menes wong biyen niku lak mripate abang, mbok kula ngomong ngeten, kowe lak ngising kae le, cekelen bokongmu bare cekelen matamu ndonga ngene, mripatmu bare ning bokongmu, abang silitku aja abang mataku. Kuwi ya mari, Mas, mari. Anak tiba ndase mlentung diblonyoi karo idune mbokne, mari. Sing paling ora nalar wong nguyuh anyang-anyangan, jempol sikile kon naleni karet. Kuwi apa hubungane anyang-anyangan karo jempol sikil? Kan kudune sing ditaleni nak pucuke. Ngapa kok jempole? Lah Gus Taufik jawab, ditaleni pucuke iki lak wong lanang, Gus, lak wong wedok. Dilepo, Bro, dilepo. Niku sing dimaksud dengan muhafadzah, menjaga kearifan. Lah, pemimpin muda itu boleh dia menjadi kreasi dan inovasi. Wong Gus Miftah sering mengatakan apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kaya kula niki umpama ora kreatif, ya tetap kere kaya wong tua kula. Karena saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, maka saya harus berkreativitas. Maka jenengan santai mawon Bapak Ibu. Kok anakmu 4, anakmu 5, yakinlah salah satu di antara anakmu bakal ngangkat derajat wong tuane. Tapi di satu sisi, wal akhdu bil jadidil aslah. Bagaimana kemudian berinovasi? Bagaimana kemudian berkreasi? Bahwa masa lalu itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dengan tegap menatap masa depan yang lebih baik. Itulah kenapa saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan bangsa Indonesia akan jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Termasuk awake dhewe niki. Maka Pak Diko, apapun keputusan Pak Diko, aku sebagai sahabatmu dukung. Kowe arep ning Kendal utawa arep ning Semarang, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Saya mewakili masyarakat Kendal, istikharah, bukan istisqa loh ya. Istisqa ki njaluk udan. Kowe kula istisqa malah rakyatmu nangis kabeh banyu udan. Istikharah, ya jomblo-jomblo yang ngono. Kowe seneng wedok loro umpamane, siji jenenge Ani,
Sijine ani-ani. Iki sing tak rabi ani apa ani-ani? Caranya bagaimana? Istikharah. Ani apa ani-ani? Tapi sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah wis mau istikharah ra ono sing gelem merongos tak kandhani. Begitu ani karo ani-ani di istikharah sing gelem malah ngatani. Ya. Maka dimanapun keberadaan Pak Diko, ingat satu hal, prinsipnya mas, waman yassara an muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dimanapun Pak Diko berada, dimanapun kita berada, berikanlah kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Terima kasih, kita sambut after 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.